kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umat Nabi Muhammad itu nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah itu sudah menyatakan bahwa orang yang beriman itu pasti hatinya tenang. Orang yang beriman kepada Allah benar-benar dia percaya bahwa Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur seluruh kehidupan manusia dan bahkan mengatur kehidupan hewan binatang sekalipun yang ada di dunia ini, maka Allah lah yang maha besar, yang maha mengatur. Nah, kalau manusia bisa begitu, itu udah dijamin tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kebaikan kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman itu adalah hatinya selalu mengingat Allah. Dan ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah itulah hati kita ini bisa tenang. Saya ingin garis bawahi ya, pemahaman umum kita bahwa orang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang duduk di masjid pakai jubah, kemudian berzikir la ilaha illallah pakai tasbih di tangan. Apakah itu dinamakan berzikir? Iya, betul. Itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir dalam pengertian yang luas adalah bahwa kita melaksanakan aktivitas kehidupan ini selalu bersama dengan mengingat Allah. Caranya adalah bahwa aktivitas kita ini selalu merujuk kepada ketentuan agama. Apapun aktivitas kita, mau apa saja dalam kehidupan kita ini selalu menyandarkan kepada aturan agama. Dan aturan agama yang paling ringan itu apa? Mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Tabrani meriwayatkan Rasulullah SAW berdoa begini, Allahumma inni as'aluka nafsat mutmainnatan. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Doa Rasulullah SAW ini bisa menjadi dasar kita untuk mencari ketenangan itu tadi. Ya, pertama dasarnya adalah kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan dengan Allah itu harus di surga. Nah, kalau begitu berarti kita harus masuk surga dong. Kita memang dijamin oleh Allah, umatnya Rasul itu masuk surga. Rasul mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umat Nabi Muhammad itu nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kata Rasul. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah may ya'ba. Wahai Rasul, siapa itu umat nabimu tadinya dijamin masuk surga tapi dia tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW, Rasul menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mentaati apa yang sudah aku sampaikan, yang diperintahkan Allah, maka dia adalah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, tapi yang waman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat itu artinya mengingkari, maka dia adalah faqad aba. Itulah umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, tapi dia tidak mau masuk surga. Yang kedua tadi sudah kita bahas sedikit, wa tarda biqadaika, menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu tidak mungkin menganiaya manusia, tidak mungkin. Ketentuan Allah itu pasti baik. Dan kalau ada yang tidak baik, itu karena akibat kita ingin tidak baik. Yang ketiga kata Rasul dalam doanya, wa taqna'u bi ata'ika. Berikanlah aku kesederhanaan untuk menerima apa adanya. Nah, itu artinya mensyukuri. Dalam bahasa agama disebut dengan qanaah. Setelah kita menerima takdir dari Allah, kemudian kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin itu pemberian Allah akan menjadi mudarat kepada kita. Kalau kita minta gunung emas, lalu Allah hanya menyiapkan hanya setetes emas begitu ya, hanya sebingkai emas, itu berarti sebingkai emas itu lebih baik daripada satu gunung emas yang kita minta. Dan itu Allah yang maha tahu. Nah, karena itu kalau kita bisa mengamalkan doa ini,
karena di samping maksudnya bagus, maknanya juga dalam. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang tenang. Kemudian tu'minu biliqa'ika, diyakinkan kepadaku bahwa aku akan berjumpa dengan Allah. Wa tarda biqada'ika, dan berikan kepadaku untuk ridha menerima apa yang menjadi takdirmu. Kemudian wa taqna'u bi'ata'ika, kemudian berikan kepadaku kesederhanaan untuk menerima apa yang menjadi pemberianmu. Nah, ini adalah kunci ketenangan. Ustadz, benar nggak sih kalau di dunia tuh emang nggak ada ketenangan gitu? Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, pernahkah engkau tertawa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, pernah. Lalu saat apa engkau Jibril pernah tertawa? Maksudnya tertawa ini adalah seperti mengolok-olok lah bahasa kita ya. Mengejek ya begitu. Tertawa kan tertawa itu tidak semua tertawa baik ya. Ada juga tertawa yang mengejek. Kata Jibril, ketika aku tertawa ketika melihat manusia pontang-panting mengejar ketenangan dan kebahagiaan dunia. Padahal ketenangan dan kebahagiaan dunia itu tidak ada, kata Jibril. Ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki sebenarnya adalah nanti di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan begini, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang mengejar kehidupan akhirat, maka dia dapat dua, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Lalu barang siapa mangkana yuridu harsat dunia, barang siapa yang mengejar kepentingan dunia, nu'tihi minha, Allah pasti kasih. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat dia akan rugi. Ustadz, ciri-ciri rezeki yang berkah itu apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair was sa'adah. Itu kata para ulama ya. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan atas apa yang diberikan oleh Allah. Sedikit bisa jadi berkah, banyak mungkin lebih banyak berkahnya lagi gitu ya. Saya contohkan saja. Berkah itu dalam pengertian kita adalah Allah akan mengasihi kita di luar dari jatah yang seharusnya. Contoh ya, kalau kita ada selamatan begitu, kan seharusnya kita dapatnya satu piring aja tuh. Iya. Tapi karena ada berkahnya, malah dibungkuskan sama orang. Ini Ustaz, bawa pulang ke rumah. Alhamdulillah. Nah, yang dibungkus ini namanya berkah. Itu contoh sederhana saja supaya kita bisa bayangkan berkah. Jadi berkah itu bukan karena banyaknya, tapi berkah itu karena kita merasa senang, cukup itu tadi ya, qanaah, merasa senang, cukup. Dan ada harta itu kalau berkah, kalaupun sedikit tapi manfaatnya luar biasa, mencukupi beberapa orang. Nah, itu juga harta berkah. Jadi misalnya orang tidak punya tabungan, belum tentu juga nggak berkah. Bisa jadi uangnya pas-pasan, tetapi keluarganya sehat walafiat semua, nggak ada yang masuk rumah sakit berbulan-bulan misalnya. Ya, tapi ada orang yang misalnya duitnya banyak tapi tiap hari melulu masuk rumah sakit. Itu belum tentu juga nggak berkah, belum tentu. Mungkin keberkahannya adalah karena biaya untuk pengobatan itu ada begitu kan. Maka itulah yang menjadi berkah. Jadi berkah itu tidak bisa dinilai oleh orang lain, tetapi dia bisa dirasakan oleh orang yang menerima berkah. Teruslah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jalan yang diberikan oleh Allah itu pasti akan membawa keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan itu bisa diraih di dunia, bisa juga diraih di akhirat. Artinya kita bisa bahagia dunia dan bahagia juga di akhirat. Caranya ialah dalam rangka mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.